dalam kehidupan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, hadirat-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Dan kami percaya ketika hadirat Tuhan tercurah, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan iman setiap kami yang memuji menjalankan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, kami doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu. Kami ingin Tuhan lebih lagi Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan jamah. Ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, tidak akan sia-sia Tuhan. Tapi benar-benar boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga setiap kami yang terima benih firman Tuhan, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar. Tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan saat sore malam hari menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Tuhan Kau yang berikan kekuatan. Hamba manusia biasa penuh dengan keterbatasan, kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman. Walaupun yang manusia biasa ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Dan kami doa, kiranya Tuhan hanya Engkau-lah yang semakin besar dan hamba-Mu yang semakin kecil. Hamba gak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami doa untuk pewartaan firman Tuhan saat sore malam hari ini, kiranya apapun yang disampaikan bukan berdasarkan nikmat hamba yang terbatas sebagai manusia, tetapi benar-benar setiap kata kalimatnya adalah isi hati Tuhan. Semuanya benar-benar dari hati yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap jemaat-Mu. Karena yang kami tahu, ketika sesuatu itu berasal dari isi hati Tuhan, sesimpel apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Kami doa Tuhan, berfirmanlah saat sore malam hari ini Tuhan. Beracara di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan, dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Walaupun tertutupi masker saudara, boleh berikan senyuman, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal saudara 2-3 orang, walaupun gak bersentuhan, kiri kananmu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara, makin semangat cari Tuhan. Yang terhubung melalui live streaming juga makin semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 2 ayat sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita malam hari ini. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca. Mungkin saudara juga yang sudah sering baca Alkitab pasti sering hafal ini saudara. Karena ini salah satu ayat favorit, salah satu ayat yang luar biasa. Haleluya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh apa? Ayat 8. Ia akan dan yang tidak, yang daunnya apa? Kemudian
Sekali lagi ayat 7 dan ayat yang ke-8. 3, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Boleh munculkan tema khotbah saya hari ini? Hari ini saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah bicara tentang sesuatu yang mungkin saudara sering dengar. Sama-sama bilang sama saya, mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengandalkan Tuhan. Amin. Mungkin saudara kalau bicara mengandalkan Tuhan, saudara akan bilang sama saya, Pak Pendeta, saya sudah sering dengar tentang yang namanya mengandalkan Tuhan. Pak Pendeta, saya sudah yang namanya sering dengar, ada pendeta-pendeta yang bicara tentang yang namanya mengandalkan Tuhan. Bahkan Pak Pendeta, dalam lingkungan saya sebagai anak Tuhan, saya sering dengar orang ngomong mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bahkan saya sendiri, dalam lingkungan saya, dalam pergaulan saya, dalam rumah tangga saya selalu ingatin orang-orang di sekitar saya, untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan. Saya mau bilang saudara dan saya, apalagi kita anak-anak Tuhan, saya mau bilang saudara, mungkin saudara tahu tentang yang namanya mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara sering dengar tentang yang namanya mengandalkan Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini ketika diperhadapkan pada keadaan yang harusnya diresponi dengan mengandalkan Tuhan, banyak orang Kristen lupa untuk mengandalkan Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini, dia tahu tentang yang namanya mengandalkan Tuhan. Dia punya pendengaran yang sering tentang yang namanya mengandalkan Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan pada keadaan untuk harus diresponi dengan mengandalkan Tuhan, ada orang-orang yang tahu tapi cuma sampai pada pengetahuan semata, tidak diaplikasikan dalam tindakan. Saya mau bilang saudara, ini juga yang dialami oleh bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda adalah perpecahan dari Israel, saudara. Jadi waktu itu Israel mengalami perpecahan, saudara. Akhirnya setelah mengalami perpecahan, di bagian utara ada Israel, yang pecah di bagian selatan jadi yang nama Yehuda, saudara. Nah, mereka oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa mereka, akhirnya mereka yang namanya mengalami yang namanya nubuatan akan hukuman Tuhan. Tetapi sayangnya mereka tahu mengandalkan Tuhan. Karena kalau saudara pelajari Alkitab, ini jaraknya sangat dekat dengan penyertaan Tuhan atas nenek moyang mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Kalau saudara ingat, masuk tanah Kanaan, raja pertama siapa? Pendeta udah teriak-teriak. Lihat mana? Siapa? Woi, ini Kristen bukan sih? Raja pertama Israel. Ya, siapa? Yes, yakin dong. Nah, begitu dong. Saul. Harus ada keyakinan. Saul, nggak apa-apa. Siapa? Kok saya dengarnya Saul? Ada D-nya di belakang. Yang pertama Saul. Habis Saul, Daud. Habis Daud, oh Tuhan Yesus. Nah, habis Salomo, Raja Salman. Astaga. Habis Salomo pecah. Habis Salomo pecah. Nah itu Israel di utara, Yehuda di selatan, saudara. Nah artinya apa? Tidak terlalu jauh dengan yang namanya mereka melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mereka melihat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang mereka sanggup andalkan, dapat diandalkan karena pernyataan Tuhan. Walaupun di dalam padang gurun yang mengerikan sekalipun, Tuhan sanggup kasih perlindungan sempurna. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sangat dapat diandalkan. Tapi saya mau bilang saudara, kisah ini saudara, sayangnya Yehuda mereka cuman sampai pada pengetahuan semata tentang mengandalkan Tuhan. Pada saat diperhadapkan pada keadaan yang harusnya diresponi dengan mengandalkan Tuhan, mereka malah mengandalkan manusia, saudara. Mohon maaf ya, banyak orang Kristen hari-hari ini, anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka tahu tentang mengandalkan Tuhan. Tapi pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada masalah, contohnya kemarin saat COVID-19 lagi ngeri-ngerinya, saudara.
banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis yang akhirnya mengalami masa-masa sukar. Di pikiran mereka bukan Tuhan, tapi banyak yang cari manusia. Ketika dalam keadaan yang sukar, bukan cari Tuhan, cari handphone, lihat kontak. Telepon, siapa ya yang bisa gue telepon? Ketika misalnya lagi nahadong hepeng, Bocuan, nyandak dadoi. Ya dong, angkat juga Manado. Selalu Manado. Ndak dadoi. Akhirnya, yang mereka lakukan bukan datang sama Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan, malah telepon orang. Siapa ya? Yang banyak duit ini siapa nih? Akhirnya ada telepon. Tut. Biasa angkat. Bro, apa kabar? Mulai itu. Oh, apa kabar bro? Udah lama, udah ngomong. Akhirnya mulailah kata pembukaan. Bro, gue bisa pakai duit lu dulu nggak? Nah, ketika sudah masuk pada saat itu langsung apa? Tetaplah. Itu teknik pura-pura sinyal putus-putus. Ini ndak ada pendeta yang ngajarin, cuman saya doang, nggak ada kerjaan nih. Iya, kalau saudara lagi mau telepon ada orang pinjam duit, apel tetaplah. Langsung kan. Akhirnya apa? Masih apa? Mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi masih positive thinking. Telepon lagi. Tiba-tiba cuman bunyi tut. Orang yang tadi entah kemana. Oh Tuhan. Udah hilang. Karena kenapa? Mengandalkan manusia. Ujung-ujungnya apa? Saya nggak pernah lelah untuk kasih tahu sama saudara. Ketika kau mengandalkan manusia, itu kenapa di Alkitab ayat yang kelima dikatakan celakalah orang yang mengandalkan manusia. Karena kenapa? Ketika kau mengandalkan manusia, kau sementara menempatkan dirimu pada kekecewaan, saudara. 99,999% akan membawa dirimu pada apa? Kekecewaan. Even orang terdekatmu, even orang yang paling harusnya bisa kau andalkan sekalipun, tapi kalau kau andalkan manusia, namanya manusia bisa mengecewakan. Walaupun itu adalah suamimu, walaupun itu ada istrimu, saya mau bilang saudara, dia juga manusia, dia bisa mengecewakan saudara. Contohnya kan suami istri, banyak saya lihat yang kecewa. Waktu biasanya, tapi memang paling banyak yang kecewa itu istri-istri. Kalau suami-suami biasa kecewa sama istri biasanya hanya karena masakan. Jadi waktu masih pacaran, sayang kamu datangnya ke tempat aku ya, aku masak nih. Datang, makan, enak banget. Pas nikah nggak enak, ternyata selama ini pesan GoFood. Mengalami penipuan. Tapi biasanya cuma itu. Nah kalau laki-laki, nggak usah jauh-jauh nih. Coba lihat kiri kanan saudara, banyak ibu-ibu yang sudah mengalami korban kekecewaan. Iya, karena memang gini saudara, yang namanya laki-laki, kalau masih belum jadi istri, itu wanita, gunung kan kudaki, laut kan ku seberangi, jalan tol ku terlalu semangat. Iya loh, kalau belum jadi, makanya ini pesan saya buat anak-anak muda yang belum menikah, yang di sini dan juga yang di rumah. Shalom anak muda yang belum menikah. Ini ibadah youth. Udah oma-oma masih shalom. Tolong LED ganti sama kaca. Banyak oma-oma yang lupa diri. Aduh Pak Pendeta, aku pikir aku masih ABG. Bonerges. Saya mau kasih tahu ya, buat yang belum menikah, hati-hati. Apalagi yang wanita-wanita, lihat itu, lihat, perhatikan dengan baik, minta tuntunan Roh Kudus. Karena kenapa? Laki-laki kalau belum jadi suami, manisnya bukan main. Betul, Tuhan, malaikat aja minder lihat dia, saudara. Betul. Ini hati-hati. Saya tidak lagi main-main ini. Banyak saudara, banyak korban-korban
Yang matu masih pacaran, masih awal-awal, oh Tuhan. Sayang, kamu di mana? Aku lagi di Bandung ini, mau pulang. Aku ke sana ya. Nggak apa-apa kan kamu di Jakarta? Tidak. Aku tidak akan membiarkan kau jalan sendirian. Cipularang, it doesn't matter for me. Oh, dia berangkat itu. Walaupun mungkin, oh Tuhan Yesus, berangkat. Coba, udah jadi istri. Sayang, udah jam 1 malam. Kamu di mana? Pantura. Kamu biduan? Salah. Sayang mau pulang nih udah jam 1 malam. Sayang, tidak. Kamu naik ojek aja. Mohon maaf ya. Banyak orang, saya ngelayanin keluarga hari-hari ngeri-ngeri saudara. Waktu masih PDKT, apalagi kalau ketemu di gereja dari jauh dia lihat itu wanita, dia langsung, kaulah segalanya. Ini tepuk tangan buat apa? Saya lagi mempraktekkan laki-laki hidung belang. Laki-laki buaya. Tapi tenang, di sini tidak ada buaya. Biawak banyak. Kalau masih PDKT, boy, kaulah segalanya. Coba kalau udah jadi istri. Iblis dikalahkan, kuasanya berubah. Itu kan. Kau bisa lihat itu ketawa-ketawa ibu-ibu mengandung air mata. Kalau kau mengandalkan manusia, itu ujung-ujungnya apa? Kecewa. Mohon maaf, itu kenapa kita bilang jangan pernah mengandalkan manusia. Yang Tuhan mau saudara dan saya sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama belajar apa dampak ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama boleh ayat yang ke-8. Yuk kita lihat sama-sama Alkitab kita. Ayat yang ke-8. Yuk ayat yang ke-8 boleh munculkan di layar. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk kita akan baca sama-sama. 3, ya. Sekali lagi, 3 ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan apa? Akar-akarnya apa? Ke tepi batang air. Stop sampai di situ. Bicara tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air, saya bisa pastikan suplai air buat si pohon ini lebih dari yang dia butuhkan. Sekali lagi, bicara tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air, saya bisa sangat pastikan suplai air untuk yang namanya pohon ini pasti bukan yang namanya kurang, apalagi cuman cukup doang. Sama-sama bilang sama saya lebih. Artinya apa? Saudara dan saya ketika kita mengandalkan Tuhan, dalam bahasa aslinya menggunakan kata Batak, bukan Batak. Kalau Batak itu halak kita, horas. Ini Batak pakai CH. Ini bicara tentang trust, bicara tentang confidence, bicara tentang percaya dan mempercayakan diri sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kita sama Tuhan, saya mau bilang ada jaminan Tuhan akan memenuhi keperluanmu. Sama-sama bilang sama saya dalam kelimpahan. Amin. Memang bicara tentang kelimpahan saudara, ada pro ada kontra. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, jangan bicara tentang kelimpahan. Saya pernah doa berkat di satu ibadah, isinya ibu-ibu semua. Selesai doa berkat, salah satu ibu bilang begini, Pak Pendeta, jangan bilang berkelimpahan Pak Pendeta. Banyak orang jatuh karena kelimpahan, katanya saudara. Saya mau bilang saudara, bicara tentang kelimpahan, ada yang namanya sangat menolak yang namanya kelimpahan. Mereka bilang, Pak Pendeta, bicara tentang kekristenan. Kekristenan itu bicara tentang penderitaan Pak Pendeta. Jangan bicara tentang berkat. Kekristenan itu menderita, Tuhan aja menderita. Pertanyaan saya, konsep ini betul apa salah? Hah? Betul atau salah? Salah. Oke. Paling banyak bilang salah. Ada lagi konsep yang begini.
Oh, bicara kekristenan, itu bicara berkat, berkat, kelimpahan, berkat. Betul atau salah? Jadi salah semua. Ya udah pulang aja. Saya mau saudara, dua-duanya tidak 100% benar, tidak 100% salah. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Saudara dan saya bicara kekristenan, yes, ada penderitaan. Karena Tuhan pun ngalamin penderitaan. Tetapi tidak semuanya hanya penderitaan, karena juga ada berkat. Kalau orang penderitaan, mohon maaf, ini namanya Kristen Jumat Agung. Iya, Kristen Jumat Agung, menderita. Dia nggak terima Paskah. Kalau orang bilang, oh berkat, ini cuma Kristen Paskah. Saudara dan saya harus ambil ke semuanya. Ada masalah, ada tantangan, tapi juga ada berkat, berkelimpahan. Memang kalau saudara dan saya ketemu, memang kalau ada orang-orang yang mohon maaf ya, udah pemikirannya udah kerasnya bukan main. Tidak. Kekristenan itu bicara tentang penderitaan. Kita harus menderita. Menderita dalam dunia. Jangan berdebat. Pesan saya kalau ada orang gitu bilang, menderita, nggak usah berdebat. Cukup bilang, amin. Terjadilah seturut dengan iman. Ya kalau memang mereka punya iman mau menderita, ya terserah. Saya punya iman, saya diberkati Tuhan. Amin. Karena kenapa? Janji firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, ada berkat berkelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, berkelimpahan. Di dalam Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada kelimpahan. Bilang sama yang ngomong, kau pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita cepat. Yang kedua saudara, yang kedua. Apa dampak ketika kita, yaitu saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, boleh munculkan ayat yang ke-8 tadi saudara. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita. Ayat yang ke-8, yuk kita lihat sekali lagi. 3, ya. Tidak mengalami apa? Yang tahun kering, sekali lagi saudara. 3, ya. Dan yang tidak mengalami apa? Datangnya panas terik. Yang daunnya apa? Tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dalam terjemahan baru ini saudara, ketika saya pelajari bahasa aslinya, ada sedikit pergeseran di sana. Karena ketika saya pelajari bahasa aslinya, itu lebih merujuk kepada terjemahan-terjemahan yang lain. Coba munculkan versi Alkitab yang hidup. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup mengatakan, di bagian yang kedua dikatakan apa? Pohon yang tidak takut panas dan tidak apa? Khawatir akan apa? Yang panjang daun-daunnya apa? Kemudian versi Alkitab terbuka dikatakan apa di sana? 3, iya. Dan tidak takut ketika apa? Panas datang dan daun-daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada tahun kering. Kalau di versi terjemahan baru dikatakan tidak akan mengalami panas terik, tidak akan mengalami musim kemarau, tidak akan mengalami yang namanya masa sukar. Tetapi di terjemahan yang lain semuanya mengatakan akan mengalami. Pertanyaan saya, ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada masalah atau tidak? Hah? Ada. Ikut Tuhan, ada tantangan atau tidak? Ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, kena dampak COVID-19 atau tidak? Ada. Karena memang ikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah sama sekali. Tapi saya mau bilang saudara, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, ketika kita mengandalkan Tuhan, boleh munculkan poin yang kedua. Saya mencatat di sini saudara, poin yang kedua, ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, ada ketahanan. Sama-sama bilang sama saya, ada daya tahan. Amin. Saudara dan saya, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita punya masalah memang ada, tapi saudara dan saya kita nggak akan seperti orang dunia yang nggak mengandalkan Tuhan. Orang dunia ketika mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, mereka lemah saudara. Itu kenapa, mohon maaf, saya sangat percaya anak Tuhan kalau menghadapi masalah tantangan tetap kuat. Kok nggak ada yang amin? Amin. Saya lihat anak-anak muda kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau putus cinta seperti nggak punya Tuhan. Seperti tidak ada Tuhan yang sanggup diandalkan. Langsung, ku tak sanggup bila. Salah lagu lagi.
Pokoknya gitu-gitulah. Aku tak sanggup gitulah. Ya, pokoknya udah. Kalau lagu penerus saya tahu. Aduh kasihan, sampai hati ngana sayang. Si ancur. Ancur itu satu level di atas ancur. Jadi, kebanyakan begitu kan. Saya pernah lihat ada bapak-bapak, mohon maaf ya. Bapak-bapak muka sangat, kumisan. Putus cinta. Posting di Facebook nangis-nangis. Dia potong tangannya. Ini buat kamu, Amira. Oh Tuhan. Saya mau komen, Pak malu sama kumis, Pak. Ada orang yang saya kenal, kekar, sangar, putus cinta. Dia tato di dadanya. Why? Tanda tanya. Saya pengen tambah, why do you love me? Hei, anak Tuhan, apapun masalah, tantangan, saya mau bilang saudara, kita punya daya tahan. Saya ngalamin perjuangan perantauan di Jakarta dari memang masa-masa sukar sampai mau minum aja nggak punya duit, saudara. Sampai minum air keran, saudara bisa bayangin tampang boyband minum air keran. Itu cacing bersuka cita itu. Dia grogoti di dalam, annyeonghaseyo, hancur ini perut. Saudara lagi menertawakan penderitaan pendeta. Tapi puji Tuhannya saya ngalamin belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan sampai hari Tuhan pelihara. Amin. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Anak Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan. Anak Tuhan bukan tidak akan mengalami masa-masa sukar. Semuanya itu akan kita alami. Tapi saya mau bilang saudara, kita berbeda dengan orang dunia. Kita punya daya tahan yang kuat. Kenapa? Karena kekuatan kita ketika kita mengandalkan Tuhan bukan berasal dari kita lagi. Tetapi berasal dari Tuhan. Itu kenapa ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Kita bisa bangga bilang sama masalah kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa dia? Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku pasti kuat, aku pasti sanggup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu pasti kuat. Bilang sama yang ngomong, kamu pasti sanggup. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Yang terakhir, sambil sama pemain musik pengujian saudara. Boleh munculkan ayat 8 lagi saudara. Ayat 8, yuk. Ayat 8. Yuk sama-sama kita baca. 3 bagian terakhir. 3, iya dan. Yang tidak berhenti. Sekali lagi, dan yang tidak apa? Berhenti menghasilkan buah. Bicara tentang buah, ini bicara tentang sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang sangat bisa dirasakan, dinikmati dari pohon. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi kan pohon juga bisa berfungsi untuk nahan air. Yes, tapi itu cuma tambahan doang. Pak Pendeta, tapi kan kayunya bisa dipakai Pak Pendeta. Yes, tapi short term, setelah itu kehidupan pohon itu selesai. Tapi kalau bicara tentang berbuah, ini bicara tentang jangka panjang saudara. Akhirnya saudara dan saya bisa menikmati hasil dari pohon itu terus menerus. Banyak orang ketika dia baca ayat ini saudara, dia pikir adalah ayat ini bicara tentang berkat. No, berkat adalah sesuatu yang biasanya lebih kepada diri kita. Tetapi bicara tentang buah, itu lebih kepada bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita saudara. Saya mau bilang saudara, bicara tentang buah, boleh munculkan poin yang terakhir. Saya mencatat, buah bicara tentang sama-sama bilang sama saya kegunaan. Sama-sama bilang sama saya dampak. Saudara dan saya bicara berbuah, yang Tuhan mau ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara dan saya bisa berbuah, bisa membawa dampak. Ketika bahas ayat ini saudara, saya jadi ingat dengan yang namanya kisah di mana Tuhan ketika mau makan buah ara, saudara. Kalau saudara ingat kisahnya, Tuhan lihat buah ara. Tuhan lihat, wah lebat. Tuhan deketin, ada di Matius dan juga di Markus. Tapi sampai di sana, Tuhan tidak menemukan apa-apa. Tidak ada satupun buah di sana. Yang Tuhan lakukan apa? Baiklah, kita akan mengheningkan cipta. Pendeta lagi tanya loh, apa yang Tuhan lakukan? Yes, mengutuk. Pohon itu jadi kering. Ketika baca itu di pikiran saya,
Tuhan ini darah Petrus atau bagaimana ya? Apa jangan-jangan Tuhan Yesus itu sama seperti saudara dan saya orang Indonesia, yang kalau lapar, darah naik. Iya kan? Orang Indonesia kalau ini lapar, perut kosong, ngeri. Apalagi kalau jam-jam pulang kantor, lapar, hemat tadi siang nggak mau makan di kantor, mau makan di rumah, biar hemat. Akhirnya udah lapar. Itu ada mobil nyalip aja, motor nyalip aja langsung, woi, ku makan kau. Iya. Ketika saya pikir itu, Tuhan darah Petrus atau gampang darah tinggi itu bagaimana? Tapi ketika saya pelajari Alkitab lebih dalam, Tuhan Yesus memang 100% Tuhan dan 100% manusia. Tetapi bicara tentang keadaan konteks itu bukan bicara tentang karena Tuhan lapar sehingga Tuhan marah, Tuhan kutuk. Karena Tuhan kita puasa berapa lama? Jadi isunya bukan lapar. Isunya bukan lapar, tetapi Tuhan mau mengajarkan bahwa ketika pohon tidak berbuah, gambaran saudara dan saya, mohon maaf, walaupun tampilannya seperti pohon ara itu yang wah, tapi kalau nggak berbuah, mohon maaf, Tuhan bisa binasakan. Itu tidak berarti apa-apa, walaupun saudara tampilannya wah. Saya pelajari lebih dalam saudara. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, jadi orang Kristen, jangan cuma jadi orang Kristen tampilan. Ngerti ya? Tampilan ya. Tahu kan orang Kristen hari-hari ini, mohon maaf ya. Saya bingung, memang dunia hari-hari saudara penuh dengan fokus pada tampilan luar. Anak Tuhan sih tampil, anak Tuhan muncul di mana-mana. Tapi mohon maaf, banyak anak Tuhan hari-hari cuma Kristen tampilan. Di luarnya wow. Mohon maaf, di luarnya wow banget. Ketika ngelihat, kalung salib, anting salib, cincin salib, tato salib. Tinggal di salib yang belum. Iya. Kalung salib, saking beratnya, jangan sampai. Tapi cuma sampai pada tampilan. Kalau kemana-mana, shalom, haleluya, praise the Lord. Apa-apa pakai ayat. Bahkan kadang-kadang pakai bahasa roh. Ketemu orang, harus berapa. Saudara pikir nggak ada? Ada. Saya pernah ketemu ibu-ibu, saya nggak usah sebut di mana. Ketemu sama saya di parkiran mobil. Saya mau berangkat ke cabang berikutnya, dia tungguin saya dekat mobil. Ketika saya lihat, seperti biasa, pendeta yang baik hati dan tidak sombong ini datang. Dan dengan wajah tersenyum saya bilang, "Salam ibu." Ibunya menjawab, "Salam Pak Pendeta, sabar. Saya sampai belajar S2, tapi jujur soal bahasa roh ini, saya belum sefasih itu. Saudara bisa bayangin, mungkin dia penganut pendeta yang pernah khotbah itu kan. Saudara-saudara, kita harus bisa bahasa roh. Karena di surga manusia, saudara dan saya pakai bahasa roh. Saya sama istri saya kalau di rumah pakai bahasa roh. Saya pulang pelayanan, mama, istri saya masuk dapur, dia bikin kopi, dia keluar, papa, la. Ibu ini, saya keluar dia, Pak Pendeta, oh Tuhan. Jujur, sebagai hamba Tuhan saya merasa minder. Karena saya merasa terhakimi. Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Saudara kalau nggak percaya bisa lihat di Facebook saya. Saudara yang belum follow, jangan suuzon begitulah. Saya bukan suruh saudara follow, like aja like.
Persuasif campur direct selling. Ada itu di postingan saya. Saya post apa gitu. Biasa kan saya suka post ayat Alkitab atau ada quotes atau saya lagi bergaya. Bapak Ibu nonton, lupa. Dia komen di bawah, Shalom, panjang ke bawah. Saya, oh Tuhan ini apa artinya? Saya penasaran. Saya nggak mau menjudge itu sesat, no. Karena kan kita kan nggak pernah tahu. Saya nggak punya hak untuk menjudge. Akhirnya saya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan, akhirnya saya kan pendeta yang tidak kekurangan hikmat. Saya ambil itu, copy, saya paste di Google Translate. Google itu maha tahu. Sampai saya baca di berita di Amerika ada bikin agama baru penyembah Google. Saking maha taunya itu Google. Saya ambil, saya post Google Translate. Buat dapat apa artinya. Ketika saya post, muncul di bawah. Maaf, silakan tanya Yahoo aja. Google aja menyerah. Terlalu susah. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya. Walaupun secara tampilan kau luar biasa. Lalalala pakai bahasa roh. Seperti minggu lalu saya bilang, di gereja kalau menyembah roh. Pulang rumah, pukul istri. Percuma. Even hamba Tuhan di mimbar, even dia tampak hebat sekalipun, mohon maaf, kalau dia nggak berbuah, sia-sia pelayanannya di mimbar, saudara. Makanya jangan cuma jadi orang Kristen yang fokus pada tampilan luar. Mohon maaf ya, kalau cuma fokus tampilan luar, akan ada waktunya Tuhan datang dan nggak menemukan buah dalam hidupmu. Tuhan akan bilang, hanyalah engkau, aku tidak mengenali engkau. Itu kenapa dalam pelayanan saya, saya sebagai manusia saya juga gak mampu loh. Saudara bisa bayangkan, khotbah 7 sesi dengan gaya kayak cacing kena garam ke gitu. Kan saya khotbah, secara manusia kadang-kadang udah gak sanggup loh. Betul, saudara jangan lihat saya di sini. Kalau di belakang udah, Tuhan berapa lagi? Tapi yang saya lakukan apa? Andalin Tuhan. Tadi aja saya berlutut berapa kali, andalin Tuhan. Saya telepon orang tua saya, doain. Capek aku. Dan akhirnya apa? Tuhan gak pernah permalukan. Tuhan terus kasih kekuatan demi kekuatan. Karena apa? Andalkan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo. Jangan cuma jadi orang Kristen yang tampilannya wah. Yang paling penting apa? Menghasilkan buah. Dan yang buah yang paling penting dalam kehidupan kita adalah sama seperti buah yang Tuhan petik dari kisah Sakeus. Apa yang Tuhan petik? Sakeus di atas pohon, gambaran buah, saudara. Ketika Tuhan panggil turun, gambaran Tuhan memetik. Apa yang Tuhan petik? Pertobatan. Sungguh-sungguh bertobat. Bapak Gembala Sidang selalu ngomong gini, jaga hidup. Tadi kalau saudara perhatikan khotbah beliau, jaga hidup dalam pertobatan, karena itu buah yang Tuhan mau. Mohon maaf banget. Mau sewah apapun tampilanmu, sehebat apapun kau posting firman Tuhan, tapi kalau nggak hidup dalam pertobatan, masih zina, masih hidup nggak benar, percuma. Saya nggak mau saudara dan saya tampilannya wah banget, tapi nanti ketika Tuhan datang ditinggalin. Aduh Tuhan, saya punya iman. Kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu ayo jangan fokus pada tampilan luarmu, tapi fokus nih. Ada buah yang kau hasilkan. Karena kenapa? Kalau dari sini sudah ada buah yang kau hasilkan. Ada pertobatan dari dalam sini. Nggak perlu kau atur-atur wah-wah di luarmu. Akan muncul dengan sendirinya. Sehingga apa? Orang luar di luar sana bisa merasakan buah. Bisa merasakan apa? Ada Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mari berbuah di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.